Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, teman-teman semuanya. Video kali ini akan membahas tentang aplikasi dari quality control di industri pangan. Nah, iya, soalnya udah lama banget ya kayaknya terakhir kali materi tentang NIP gitu ya. Dibanding mata kuliah saya yang lain, kayaknya matkul ini kan yang paling jarang gitu ya. Maksudnya belum dilanjut lagi kayak gitu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi QC di industri pangan. Karena kan kalau kita sebagai anak teknologi pangan gitu ya, pasti lingkupnya, apalagi kalau kita nanti mau kerja di industri, nggak akan jauh gitu ya dari yang namanya quality control atau QA, quality assurance gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini karena slides-nya itu ada sekitar 70-an, jadi mungkin akan saya bagi menjadi 2 atau bahkan 3 video YouTube gitu ya teman-teman. Dalam arti, dengan maksud supaya, saya nggak terlalu terburu-buru gitu ya. Karena kalau saya bayangin 74 saya kebut pasti kan nanti saya ngomongnya makin ngebut gitu ya, banter banget gitu. Padahal biasanya juga saya kalau ngomong udah cepet banget gitu kan ya. Ya oke, kalau gitu mulai aja. Ya, untuk pokok bahasan kita kali ini, nanti ada 3. Pertama tentang standar atau spesifikasi dari produk atau mungkin bahan. Kemudian ada control method atau metode pengontrolan gitu ya, yang mana lingkupnya otomatis ya sesuai dengan judul kita hari ini gitu ya, quality control atau quality assurance, otomatis untuk mengontrol metode juga. Sehingga kalau kita bisa mengontrol metodenya atau mengontrol prosesnya, otomatis kita bisa mengontrol output atau spesifikasi produk seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Kemudian bahasan yang ketiga tentang potential failure atau potensi-potensi kesalahan gitu ya di yang biasanya terjadi di industri pangan seperti itu. Nah, ini gambaran proses bisnis secara umum, maksudnya di dalam suatu industri, nggak cuma industri pangan mungkin ya, pasti kan terdiri dari banyak divisi-divisi dan banyak bagian-bagian gitu ya teman-teman. Ini contoh aja sebagai visualisasi gitu ya. Karena saya juga nggak paham ini singkatan QAT, kemudian MGT, RNI ini apa gitu ya. Ya, yang jelas kalau yang warna biru ini core of business process in the company, alias mungkin prosesnya, proses produksinya gitu teman-teman. Misal ini industri pangan, maka prosesnya itu di sini gitu ya. Kemudian yang merah itu supporting process gitu ya. Misal ini pemroduksian makanannya, yang merah-merah ini adalah misal quality control atau quality assurance kayak gitu yang menjamin supaya proses ini berjalan nanti hasilnya sesuai spesifikasi gitu. Kemudian ini evaluation and reviewing process atau yang hijau-hijau ini bisa di produk akhir, bisa juga sebagai R&D gitu ya biasanya. R&D ya bisa R&D dalam arti di awal, kok R&D kan di awal ya atau di akhir gitu. Karena kan ya ini juga beda-beda teman-teman, ini contoh aja gitu. Misal di satu perusahaan itu intinya nanti biasanya ada terdiri dari prosesnya, kemudian proses-proses yang bisa mendukung proses utamanya, sama ada pihak atau bagian-bagian yang mengevaluasi atau merencanakan gitu ya. Ya, spesifikasinya seperti apa, maksudnya detailnya itu bagian-bagiannya apa aja itu sangat berbeda-beda. Dalam arti di industri pangan pun, industri minuman, industri makanan mungkin beda. Bahkan misal sama-sama industri minuman susu gitu ya, mungkin beda antar perusahaan gitu. Jadinya ini ya hanya sebagai contoh gambaran aja. Nah, yang namanya quality control itu teman-teman, bedanya dengan quality assurance, kira-kira ada yang tahu apa bedanya QA sama QC? Nah, jadi bedanya QA sama QC itu, QA atau quality assurance itu bertanggung jawab lebih besar gitu teman-teman. Jadi dia bertanggung jawab juga terhadap prosesnya, terhadap manajemennya, proses yang saya maksud itu maksudnya sistemnya, keberlangsungan sistem manajerialnya. Dia tanggung jawabnya itu lebih besar. Misal ya, ini yang biru-biru ini yang mengontrol jalannya yang biru-biru ini secara besar itu kan misalnya manajer produksi. Ya, manajer produksi bekerjasama dengan QA atau quality assurance di bagian
produksi ini gitu. Di perusahaan tertentu kadang manajer produksi itu merangkap sebagai QA-nya. Kadang ada juga yang memang dia khusus manajernya, jadi lebih memahami tentang staff-staffnya, penugasannya, gitu ya, shift-shift-nya. Sedangkan QA-nya di bagian yang biru ini misal, ya lebih ke tentang proses pembuatan produknya, kayak gitu. Nah, nanti di bagian yang merah-merah ini, ada QA-nya lagi sendiri. Nah, yang bagian hijau-hijau ini juga ada QA-nya sendiri. Jadi intinya itu QA lebih besar cakupannya dibanding QC, dan dia juga dekat hubungannya dengan manajerial gitu ya. Jadi juga intinya dia mengatur sistemnya gitu juga. Nah, sedangkan kalau QC, quality control itu dia spesifik. Misal dia hanya mengontrol di bagian perebusan air, ya udah dia hanya mengontrol airnya harus direbus pada suhu sekian, berapa lama, kemudian air yang masuk spesifikasinya harus seperti ini, nah, kayak gitu. Nanti ada yang QC di bagian mungkin pelarutan gulanya, misal gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi QC lebih spesifik, benar-benar di bagian teknisnya gitu ya. Ya, misalnya ini proses produksi ya, contoh dari sebuah proses produksi. Ya, ini. Nah, QC gitu ya, QC teman-teman, itu bisa cuma di bagian air. Jadi ada QC atau penanggung jawab ya, bahasa gampangannya ya, penanggung jawab khusus di bagian air. Jadi dari penerimaan air, dia itu sudah meng-checklist ya, atau mengecek air yang masuk dari perusahaan apa, kadar mineralnya atau kadar apanya seberapa gitu ya. Kemudian sesuai ya intinya sesuai spesifikasi perusahaan kita nggak kayak gitu. Pokoknya khusus ngecek di bagian air. Nanti ada yang QC khusus ngecek di bagian ini, pemrosesan airnya. Jadi harus menjamin air pas masuk dia harus melewati tahap reverse osmosis ya untuk pemurnian, misal penjernihan, kemudian diprosesnya misal dengan pemanasan ya, nih heating. Dia harus memastikan heatingnya itu 85 derajat kayak gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang suhunya. Nanti harus keluar menjadi air panas yang masuk ke tangki nomor berapa aja untuk bisa masuk ke proses selanjutnya. Nah, ini ada QC-nya sendiri gitu. Nanti di bagian ini ya, misal blending atau pelarutan gula sirupnya, ada lagi QC-nya. Di pokoknya perbagian-perbagian itu secara teknis gitu ya, ada QC-nya. Yang kotak-kotak besar ini gitu ya, kotak besar ini secara keseluruhan belum keluar. Ya, yang merah gitu ya, atau yang kuning gitu ya, secara garis besar itu ada QA, itu QA, jadi quality assurance, itu orangnya QA, jadi ya mengontrol nggak cuma spesifik air, atau perebusan air dengan gula, atau apa, tapi udah mencakup semua proses-proses ini, dia harus bisa mengatur. Kayak, supaya misal nggak kelelahan, maka shift-nya dibagi jadi 2, atau bagi 3, kemudian nanti suhunya dia harus, di bagian ini sama ini, harus sebulan sekali alatnya dicek atau apa, pokoknya dia lebih lebih kompleks tapi nggak sampai sedetail-detail banget gitu ya teman-teman. Dia nggak nyampe yang bikin SOP-nya mungkin, tapi dia harus memastikan bahwa setiap QC ini bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Itu intinya seperti itu ya. Kalau kalian yang nanti setelah lulus gitu ya pengen kerja di industri, ya biasanya harus lumayan paham gitu ya hal-hal seperti ini. Namun yang perlu saya tekankan ya itu tadi teman-teman, sebenarnya level tiap perusahaan tuh berbeda-beda. Ada yang levelnya masih CV, ya mungkin nggak akan sekompleks gambar tadi. Atau mungkin PT, sudah PT, tapi ya masih perusahaan lokal gitu, yang mungkin juga nggak kompleks-kompleks banget. Bahkan seringkali kalau masih kecil itu ya QC sama QA itu dirangkap teman-teman gitu. Makanya kok teman-teman kadang mungkin masih ada yang belum ngerti, oh saya kira QC sama QA itu sama aja gitu ya, ternyata enggak gitu ya. Seharusnya QA itu lebih besar tugasnya, dia mencakup juga sistem manajerialnya gitu ya, memastikan secara lebih kompleks, lebih lebih apa ya, secara general gitu ya. Kalau QC dia lebih spesifik lagi. Yang SOP-nya itu yang detail-detail gitu kalau QC. Ya. Tapi kalau perusahaan kayak Nestle atau perusahaan besar yang lain gitu ya, otomatis pasti dipisah pasti. Coba aja teman-teman cek gitu ya. Kalau perusahaan besar gitu ya, pasti QA sama QC itu dipisah. Nah, tugas QC itu sudah sangat spesifik di hal itu gitu. Misal hanya mengukur pH-nya makanan harus segini. Udah, gitu bisa. Jadi kayak tugasnya itu. Emang cuma itu spesifik, tapi ya apa bahasanya ya?
ya itu aja gitu ya, tapi ya harus sangat bertanggung jawab di bagian itu gitu ya, jangan sampai ada kesalahan, misalnya gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan ke flowchart incoming inspection atau ya intinya alur alur inspeksi gitu ya. Ini secara umum ya teman-teman, mungkin satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, tapi secara umum gitu ya, pasti akan dicek dulu dari gudang atau kedatangan material di gudang gitu ya. Ya, nanti orang bagian penggudangan gitu ya akan mengecek apakah bahan yang datang itu sudah sesuai checklist atau sesuai spesifikasi. Misal, oh ini barang yang kami terima hanya boleh dari perusahaan A sama perusahaan B dengan jenis ini, kemudian ada berapa lot, kemudian statusnya itu apakah masih bagus atau apa, itu harus dicek. Kalau udah, nanti masuk ke bagian QA. QA di bagian penerimaan barang tuh ada, dia mengecek barang yang sudah dicek oleh bagian pengudangan, penerimaan bahan itu benar nggak sih sesuai? Oke, tetap sesuai, misal di checklist. Nanti, misal ya, yang datang itu gula. Yang datang gula 100 kilo. Yang nanti bagian ini ada yang memilih dari 100 kilo gula pasir itu, bagian sini memilih memilih sampling kayak dari 100 kilo berarti diambil misal 10 kilo. Masing-masing lot, misal tadi ya, misalnya yang ini itu ada 10 lot ya, lot A sampai lot J gula pasirnya. Nanti masing-masing lot harus ada perwakilan gitu ya, namanya juga sampling ya. Untuk di sampling ya nanti ada bagian QA inspektor ya, pengambilan barang atas dasar sampling instruction atau kayak dicek lah gulanya aman nggak gitu ya, dicek versi lab ya ini maksudnya. Nah ini sebenarnya nanti otomatis yang kerja di sini pasti QC namanya gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau sudah ya ini tadi masuknya ke sini ya. Nah, ini QA analis melakukan pemeriksaan, udah misal hasilnya oh, oke sesuai, terus di record. Nah nanti kalau barangnya jelek, di reject. Oh nggak sesuai nih, ternyata bakteri salmonellanya sama E. coli-nya tinggi gitu ya, misal Escherichia coli sama salmonellanya tinggi, di reject. Tapi kalau sesuai atau dikit gitu ya, oh di bawah berbahaya atau nol atau negatif gitu ya, berarti diterima. Terus atau status barang unrestricted itu maksudnya akan diteruskan tapi masih menunggu persetujuan semacam itu. Nah, jadi secara garis besar inspeksi penerimaan bahan itu seperti ini ya teman-teman ya. Nanti namanya ya, QA itu memastikan ya semua ini tuh sampai gitu ya atau terjalani gitu ya. Ya, nanti di bagian dalamnya ini misalnya ngambil samplingnya, terus yang analisnya itu biasanya namanya QC atau ya QA analis gitu. Ya, tapi sebenarnya memang secara harfiah ya, secara bahasa memang QA QC itu sebenarnya beda teman-teman. Cuman memang ya kadang kala gitu ya, nggak ada bedanya gitu ya. Apalagi di perusahaan tertentu gitu. Nah, seperti saya bilang ya, perusahaan level masih menengah mungkin QA QC itu sama aja gitu ya. Ya, ini sama aja lah intinya ya, kedatangan material harus ditimbang atau di apa. Ini makanya saya bilang tiap perusahaan tuh beda-beda teman-teman. Mungkin kalau perusahaan minuman apa gitu ya, mungkin prosesnya bahan-bahannya kan ada gulanya, ada apanya yang perlu banget ditimbang. Apakah itu asli atau palsu, kira-kira ada pemalsuan atau apa gitu ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi bahan-bahan apa saja yang dipakai sangat mempengaruhi nanti jenis pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan gitu. Apakah perlu ditimbang dari awal ataukah nanti aja yang penting hasil labnya bagus kayak gitu, tergantung banget ya. Ini nggak saya bacakan ya, ini cuma contoh aja. Kalau dibacakan, wow lama sekali nanti. Nah, ini misalnya contoh ya. Misal air ya, teman-teman. Itu air juga termasuk bahan ya. Raw water atau air mentah gitu ya. Ya, biasanya fungsinya otomatis sebagai bahan baku proses osmosis untuk pembuatan air RO ya gitu ya. Intinya air proses lah pembuatannya. Ya nanti itu tadi dulu kan saya pernah share tentang materi pentingnya SNI gitu ya. Ya otomatis apalagi kalau perusahaan besar, bahkan perusahaan kecil pun pasti harus mengacu pada yang namanya SNI gitu ya. Ya, air ini termasuk yang harus pasti ada SNI-nya. Standarnya misal seperti ini, bersih, jernih, tidak berbau, tidak berasa.
TDS-nya maksimal 500, TDS-nya apa-apa, pH-nya segini, itu harus memenuhi ini. Dan ada tabelnya gitu ya. Nah, ini nanti yang punya tabel-tabel ini yang ngisi itu bisa QC atau QA. Ini saya akhirnya sekarang ngomong QA atau QC sama aja ya, teman-teman. Cuman memang sebenarnya bedanya tadi itu, QA itu lebih besar dibanding QC, tugasnya lebih kompleks, tapi kadang-kala dan sering di lapangan memang kadang orang menyebut QA atau QC sama aja. Jadi mulai sekarang kalau saya bilang QA atau QC sama aja ya intinya ya untuk di materi kita kali ini. Nah, misal ya ini petugasnya itu ya harus, jadi dia sebelum bikin tabel ini otomatis dia kan harus buka dulu teman-teman SNI air itu seperti apa. Oh, standarnya harus begini begini begini. Baru kan setelah tahu standarnya gimana, nah, dia baru bisa bikin tabel gitu. Ini permisalan ya, misal kalian itu diterima kerja menjadi QC, tapi di perusahaan yang baru banget dibangun gitu teman-teman. Jadi baru dibuka perusahaannya. Jadi kalian itu QC generasi pertama dan bahkan mungkin kalian lead-nya gitu, ketuanya ya. Terus kalian tuh gimana sih apa yang harus saya mulai ya? Ya kalian pertama harus tahu dulu bahan-bahan apa yang dipakai gitu ya, bahan mentah apa yang dipakai. Misal ada air, ada gula sama apa gitu ya. Nah, setelah itu kalian harus mengecek dulu SNI-nya masing-masing. Kalau air itu seperti apa, SNI-nya standarnya seperti apa. Kalau gula pasir standarnya seperti apa, gitu ya. Garam standarnya seperti apa. Misal tadi ini air kayak gini gini gini. Nah, dari standar ini baru pasti kan kalian nanti akhirnya bisa membuat tabel. Oh, jadi kolom-kolom apa yang saya perlukan, itu kan tergantung dari standarnya ini tadi. Nanti kalian tinggal centang-centang kayak gitu ya. Nah, ini misal gula pasir. Ini di SNI misal ya. Ini syaratnya misal kayak gini. Warnanya harus seperti apa, baunya harus seperti apa, kamirnya atau kapang atau jamurnya harus maksimal berapa, sulfatnya, kloridnya gitu ya. Kalian harus bisa menemukan spesifikasi atau syarat-syarat ini, kemudian mengubahnya menjadi parameter yang bisa dicek atau dilihat gitu ya. Misal dalam bentuk tabel atau apa gitu ya, kayak tadi gitu. Ya, otomatis orang yang kalau kalian gitu ya pengen jadi bagian QC harus tahu urutannya untuk bisa membuat tabel atau parameter tersebut gitu ya. Ya, ini contoh-contohnya aja gitu ya. Ya ini contoh, ya ini bahkan gitu ya, ini saya pribadi juga yang ini kurang begitu paham karena saya kan juga belum pernah kerja di industri ya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya saya juga pengalamannya agak kurang gitu ya. Cuman ini intinya adalah contoh pengecekan ya oleh petugas dalam hal nih lotnya atau batch-nya. Jadi bahan yang masuk itu diinspeksi. Ini dia tuh lotnya nomor keberapa, kemudian levelnya itu A atau B. A ini A atau B ini saya juga kurang paham, mungkin artinya kayak golongan-golongannya gitu ya. Kan nomor lotnya berapa, tapi level use-nya. Dalam arti gini, misal teman-teman, misal gula ya, misal gula ini lotnya nggak ngaruh ya. Misal gula lot pertama kan, ya ini itu kayak misal, oh gula yang ini nggak begitu bagus, dia masuk B. Gula yang itu nggak begitu bagus apa gitu ya, masuk level K gitu. Intinya ini tabel ini juga saya kurang paham ya dengan tabel ini. Intinya nanti kalau kalian kerja di industri gitu ya, kerja di QC atau di QA pasti kalian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kira-kira di perusahaan tersebut gitu yang kalian masuk itu kalian tuh harus mengecek dari barang yang masuk itu lotnya. Lotnya itu kayak urutan produksinya lah, misal gula pasir ya, ada yang lot A sama lot sampai lot J tadi itu. Yang lot A itu misal diproduksi di hari Senin shift pertama, yang lot B itu diproduksi hari Senin shift kedua, C yang shift ketiga. Nanti yang D itu produksi hari Selasa shift keempat, misal kayak gitu. Itu kalian harus ngecekin kira-kira itu berapa. Karena data-data itu juga nanti berfungsi kayak kalau misal kok kualitasnya gulanya kok agak nggak begitu bagus, oh ternyata kalian tahu itu gulanya udah diproduksi udah lebih lama dibanding yang lain, makanya warnanya udah lebih kuning, misalnya kayak gitu. Saya juga ini parameter-parameter khusus ya, ada kode-kodenya, yang nanti akhirnya menyimpulkan apakah harus di acceptance atau di rejection, di reject kayak gitu.
Ini lagi contoh ya, contoh misal asam sitrat gitu. Lagi-lagi, apalagi yang bahan-bahan kimia kayak gini ya teman-teman ya, pasti ada SNI-nya gitu. Ya ini, saya rasa saya nggak perlu bacain kayak gini ya, toh kalian nggak harus hafal gitu ya. Saya juga nggak akan mengeluarkan di soal gitu. Yang jelas semua bahan, pasti ada standar-standar tertentunya. Oh Bu, pasti ada Bu SNI-nya. Iya, tapi masalahnya gini, nggak semua jadi di Indonesia itu hanya bahan-bahan tertentu yang wajib ada SNI-nya. Kadang gitu ya, bahan-bahan BTP tertentu itu nggak ada di SNI gitu. Terus gimana Bu, kalau kita pengen tahu spesifikasinya, ya, kita bisa ya udah kita searching aja di Codex atau berarti intinya standar tapi secara umum, secara global gitu ya. Misal nih sodium benzoat, coba siapa tahu gitu ya, saya kan nggak ngecek ya, sodium sodium benzoat ini siapa tahu tuh nggak ada SNI-nya. Ya kalau nggak ada, kalian searching aja sodium benzoat standards gitu, standar. Nanti keluar ya kodeks, itu pilih yang kodeks gitu ya. Pokoknya yang standar internasional kayak gitu. Tapi jangan pakai standar negara tertentu ya. Kadang bisa jadi berbeda gitu. Jadi pakai yang general gitu, yang internasional, misalnya kodeks itu. Nah, ini misal juga trisodium sitrat dan yang lainnya, itu vitamin C. Pokoknya semuanya apa yang seperti ini gitu ya, yang zat-zat kimia itu pasti punya spesifikasi atau standar standarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi dari standar ini kalian bisa membuat tabel untuk pengecekan. Kalau kalian bekerja di bagian QC atau QA gitu ya. Ya ini. Ya, kalau kalian kerja di bagian QC atau QA gitu ya, nggak cuman dari segi amannya. Tadi kan yang sebelumnya ini ya standar-standar seperti ini kan lebih mengarah ke amannya atau enggak gitu ya, aman atau enggak, berbahayanya levelnya masih rendah atau enggak, intinya masih bisa diterima atau enggak lah dari segi kesehatan, dari segi keamanan. Ya, nanti kalau kalian jadi bagian QA atau QC juga harus mengurusi bagian ini gitu ya, kehalalannya gitu. Harus tahu, oh ini kira-kira produk yang kami pakai, bahan yang kami pakai itu halal atau enggak. Jadi punya sertifikat halal atau enggak gitu ya. Air pun ya teman-teman, air itu kalau kayak air sumur gitu ya atau air tanah itu biasanya halal. Tapi kalau air gitu ya, air beli galon gitu ya, mereknya X gitu, bukan yang terkenal ya misalnya, merek X gitu. Itu nggak bisa, harus dipastikan bahwa itu memang halal gitu. Dan nggak bisa cuma mengandalkan, oh yang punya saudara saya kok dia Islam dan bilangnya ini halal. Oke, mungkin memang halal teman-teman. Tapi di industri itu nggak bisa dipakai pernyataan orang kayak gitu. Otomatis harus nyari yang minumnya, air galonnya misalnya, itu sudah bersertifikat halal untuk memastikan bahwa itu oke gitu ya. Kalau dari luar negeri, pasti kan lembaganya beda. Misal Ivanka gitu. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita di negara Indonesia, kita punya peraturan sendiri. Ya, masalahnya tidak semua lembaga halal internasional atau lembaga halal luar negeri itu diakui oleh LPPOM MUI. Jadi penting juga nanti kalau kalian kerja di QC, kan harus tahu list-list lembaga halal sertifikasi luar negeri apa saja yang diakui oleh MUI gitu. Misal Ivanka, misal Taiwan Halal Institute itu diakui, tapi ada lembaga apa gitu yang nggak diakui halalnya gitu. Itu yang nanti percuma gitu ya. Apalagi kalau perusahaan kalian mau disertifikasi halal, pasti akan terkendala. Karena dalam sertifikasi halal itu juga akan dicek airnya mereknya apa, sumbernya perusahaan mana, ada sertifikat halalnya enggak gitu. Dilihat lah, ini perusahaan ini dari luar dan lembaga ini nggak diakui misalnya kayak gitu. Maksudnya nggak diakui MUI ya halalnya gitu, karena beda beda prinsip dalam mau ini ya, mau ngejek kehalalan gitu misalnya. Yang itu ya nanti pasti susah gitu teman-teman. Ya, jadi itu PR lagi dari untuk QC atau QA ya. Jadi nggak cuman pintar mencari spesifikasi dari segi keamanan suatu bahan, kemudian membuatnya menjadi parameter tertentu, tapi juga harus pinter-pinter kayak mengecek
ini lembaganya halal nggak ya, yang bahannya saya ini. Ya, kan syukur-syukur MUI semua gitu ya. Kalau enggak kan harus hafal gitu, harus tahu lembaga luar negeri mana saja yang halalnya diakui MUI, misalnya kayak gitu. Nah, ada juga yang namanya COA. Jadi tadi juga ini teman-teman, kalau misal bahan yang dipakai perusahaan kalian itu nggak ada SNI-nya, kemudian nyari di kodeks, kok nggak ada juga. Misal, kalian bisa searching aja Certificate of Analysis gitu ya. Kadang akan muncul dari perusahaan tertentu gitu ya. Ya kalian bisa lihat standar yang ditentukan gitu. Kadang hal-hal seperti ini boleh. Maksudnya, oh ini ada COE dari BTP ini dipakai oleh Nestle gitu ya. Ya udah kalian bisa pakai itu. Gitu. Intinya Certificate of Analysis gitu. Ini standarnya. Maksudnya, oh bukan. COE ini maksudnya saya itu gini. Kan tadi kalian punya standar gitu ya. Yang kalian kalau mau disertifikasi itu biasanya ya pasti akan diminta COA-nya, Certificate of Analysis. Jadi dari standar-standar yang tadi kalian punya itu, kalau udah tabel-tabel gitu ya, kalian harus cek dulu gitu kan. Nggak cuman dicek secara bau atau apa, tapi secara mikrobiologi juga harus diceknya. Itu biasanya menghasilkan COA yang nanti akan dimunculkan ketika biasanya perusahaan kalian diaudit kayak gitu. Cuman ya tadi ya, yang saya maksud di searching itu maksudnya kadang kalau perusahaan awal-awal didirikan gitu ya, mereka kadang juga nggak cuma langsung nyari SNI atau kodeksnya, tapi mereka bisa lihat dulu COE-nya, jadi kayak mengira-ngira, oh nggak boleh ekolainya segini, salmonella segini, jadi kira-kira supplier yang kita perlu itu yang mana ya yang kira-kira terpercaya, supaya COE-nya hasil COE-nya itu nggak jelek gitu misal. Kan kadang kalau kita belum bikin perusahaan gitu ya, kan memakan biaya juga ya kalau misal produknya itu sudah kita beli, baru dicek ternyata, ih kok jelek ya, kok tinggi mikrobianya. Kan udah terbeli. Jadi kadang kita cek dulu kayak gininya gitu, standarnya juga gitu ya. Kalau misal di SNI nggak ada ya, misal SNI-nya nggak ada loh ini. Nah, terus ya udah ini kira-kira kita mencari supplier yang sama yang dari di tes ini gitu untuk mencari amannya lah, cari amannya misalnya kayak gitu. Ya, ternyata di sini ada ya teman-teman. Ya ini contoh lembaga halal luar negeri yang diakui oleh MUI gitu ya. Ini pun ada ininya sendiri teman-teman, ada apanya? Spesifikasinya, kategorinya gitu ya. Ini misal kalau halal Singapura namanya MUIS ya. Itu semuanya sama gitu. Maksudnya dari hewan-hewan produksi daging-dagingnya, produksi bahan-bahan mentahnya atau flavornya semuanya sejalan dengan MUI gitu. Akhirnya approve gitu boleh. Nah, tapi kalau kayak Brunei Darussalam gitu ya, dari segi produksi hewan halalnya itu sama gitu ya. Tapi dari raw material sama flavor itu kadang ada prinsip yang berbeda yang mana MUI itu tidak mengakui gitu. Sebenarnya tidak mengakui dalam arti karena ya berhati-hati gitu ya. Prinsipnya dalam Islam kan berhati-hati ya teman-teman. Kalau tidak yakin, tinggalkan gitu. Yang karena berbeda keyakinan prinsip gitu dengan yang Brunei Darussalam gitu. Misal ya bagian raw material sama flavornya akhirnya ya kalau itu produk BTP atau zat aditif gitu dari Brunei Darussalam, ya mungkin akan sulit diakui teman-teman gitu. Kecuali bisa dibuktikan dengan diagram alur proses atau flowchart pembuatan. Ketika dilihat, oh ini terjamin gak ada tambahan apapun atau apa, baru gitu. Tapi kok flavor susah ya, biasanya kan sangat ribet gitu ya BTP. Ya susah juga gitu. Jadi memang cari aman itu susah gitu ya. Maksudnya ya udah cari yang kalau kita misalnya memang bahannya kita tuh memang harus impor gitu ya. Carilah yang impornya nggak jauh-jauh amat dan semuanya diakui gitu. Misal nih, misal dari Singapura, stock sering atau hewan sembelihnya gitu ya, raw material sama flavornya diakui MUI. Kalau Japan misal semuanya kecuali flavornya. Misal ya contohnya itu misal ternyata di Jepang itu boleh teman-teman minuman dari cider apple. Pernah dengar itu nggak? Cider apple, cider vinegar, apa sih cuka apel yang cider. Ya kalau di Jepang itu masih boleh bagi mereka karena
kalau di minuman seperti itu nggak memabukkan gitu, jadinya boleh. Tapi kalau di MUI misalnya, tetap aja meskipun itu nggak memabukkan, itu ada alkoholnya gitu. Jadinya nggak boleh gitu. Kalau di MUI misalnya kayak gitu ya. Ini misal di health flavor ya gitu. Jadi ya ini sebenarnya mazhab sih teman-teman, mazhab. Karena di MUI kan pakai mazhab Syafi'i gitu ya. Jadinya seperti itu. Ya, kalau di Jepang mungkin mazhabnya apa gitu ya, sehingga kalau yang kayak gitu boleh, misalnya kayak gitu. Ya ini produk-produk contohnya ya. Tadi saya kira materinya akan banyak gitu ya. Ya memang banyak sih, tapi ternyata sepertinya bisa dilewat-lewati gitu ya. Jadi mungkin ini cuman jadi satu video mungkin. Ya ini masih contoh ya. Nih. Jadi intinya nanti kok kalian sudah di QC itu kalian harus bisa bikin flowchart-nya juga. Ya, misalkan QA, tadi kalian harus bisa bikin QA yang dari awal penerimaan bahan datang. Itu langkah-langkahnya harus diapain aja. Habis penerimaan bahan datang harus dicek apanya, masuk kemana, dicek apanya, masuk kemana, cek apanya, itu kan harus bisa bikinnya seperti itu kira-kira. Kalau misalnya kalian, ini ya, kayak yang barusan saya bilang, kalian misalnya generasi pertamanya gitu ya, kok udah tinggal masuk, udah pernah tinggal apa namanya sih, tinggal nurutin, tinggal jalanin ya udah enak gitu ya. Tapi kalau bikin dari awal gitu kan harus punya kemampuan itu. Ya, jadi setiap tahap itu ada spesifikasinya, bagi tahap-tahap yang kritis. Gitu. Ini nanti juga erat kaitannya dengan HACCP gitu ya. Ini ada spesifikasinya apa, ya ada pengendalian prosesnya. Nanti kalau sudah keluar, jadi ada spesifikasinya, ya pengendaliannya apa. Nanti akhirnya spesifikasinya seperti apa jadi produk, pengendaliannya seperti apa. Terus menjadi produk lagi, spesifikasinya seperti apa. Jadi intinya dalam suatu proses produksi itu pasti terdiri dari hal, ya kita harus dapat membuat spesifikasi bahan baku yang diinginkan, kemudian menentukan pengendalian prosesnya, intinya seperti itu. Ya, ini contoh thermosheet dan thermoforming ya. Ya intinya ini satu bentuk kecanggihan di mana bisa mengecek suhu gitu ya, temperatur, tapi alatnya nggak harus berbentuk termometer gitu ya. Bentuknya seperti sheet atau forming, saya juga kurang tahu ya kalau thermoforming itu seperti apa. Kalau thermosheet ini bentuknya kayak tipis gitu ya, tapi juga saya belum tahu tipisnya setipis apa. Intinya dia bisa ditaruh di ya ini. Bisa ditaruh di alatnya gitu ya. Jadi alatnya nanti nanti saya kirim PPT-nya ya di Google Classroom, kan bisa nonton sendiri ya. Intinya untuk memudahkan proses quality control gitu ya, pengontrolan atau pengendalian proses, sejalan dengan majunya teknologi juga makin banyak alat makin canggih gitu. Kalau misalnya thermosheet sama thermoforming ini gitu. Intinya biar nggak bentuknya harus termometer, tapi bisa dipasang di mesinnya sehingga kita langsung bisa ngontrol di komputer. Nanti misal keluar data, oh ya ini suhunya pasta yang diputer sudah sesuai misalnya gitu. Nanti kalau suhunya nggak sesuai dia bisa bunyi gitu, intinya kayak gitu. Ya ini nih tabelnya, misalnya dari tadi parameter-parameter yang ada dibikin tabel untuk pengecekan misalnya kayak gitu. Ya ini juga. Saya rasa ini ya, mungkin malah cuma jadi satu video aja ini ya untuk materi kita hari ini. Sisanya ini bisa dibaca sendiri menurut saya. Karena ini lebih ke spesifikasi aja sih. Jadi saya telah memaparkan atau istilahnya itu men-trigger gitu ya, membuka jalan gitu untuk bukaannya gitu ya. Yang selanjutnya itu ya udah hal-hal teknis kayak gini, dalam arti ini ya misal tadi kalau standarnya apa ini, Verti straw, plastik ya, plastik sedotan atau apa gitu ya, standarnya seperti apa ya, itu kan bisa dibaca sendiri gitu ya. Ini hanya untuk pengetahuan aja gitu. Yang jelas secara umum tadi ya, hal-hal yang perlu dipahami ya seperti yang telah saya sampaikan gitu.
Oke ya, biar nggak kan enak juga ya kaliannya ya, nggak kebanyakan materi, nggak pusing gitu. Nanti insya Allah juga kan setiap saya mau ujian akan saya kasih kisi-kisi. Tinggal dibaca lagi PPT-nya gitu ya, insya Allah ini nggak susah ya. Saya juga nggak akan ngeluarin soal kayak, kondisi kap harus seperti apa, ya. Maksudnya nggak ada gunanya juga gitu loh teman-teman kalian menghafalkan hal seperti ini. Yang penting konsepnya secara garis besar kalian paham gitu. Nanti juga kalau kalian kerja di QA atau di QC gitu, otomatis ini ya daftar-daftar ini kan udah punya, udah dapet gitu ya, tinggal menjalankan, tinggal mengecek gitu. Yes, end of lecture. Wah, 74 ya ternyata gitu ya. Tadi udah cepet, klik-klik selesai gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian materi kita hari ini. Semoga bisa paham gitu ya. Mohon maaf pada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.